Amin. Silakan duduk saudara dalam kasih Kristus. Shalom. Selamat tahun baru, tahun 2024 untuk semua jemaat. Kiranya kita semua diberkati Tuhan tahun ini. Sebelum saya memulai bahwa mari pastikan kita punya komitmen. Tahun 2024 ini kita semakin setia kepada Tuhan. Kita semakin sungguh-sungguh, maka kita akan menikmati jalan hidup yang diberkati Tuhan. Pegang bahwa kalau kita sungguh-sungguh percaya, jalan hidup kita akan naik dan diberkati. Diberkati dalam iman percaya kita, diberkati dalam hidup, keuangan, pekerjaan, rumah tangga, anak-anak. Terlebih kita kuat menghadapi segala apapun dalam hidup. Mari kita buka Alkitab kita. Di dalam Kolose 1 ayat 23. Kolose pasal 1 ayat 23. Amin. Sama-sama kita membacakannya. Kolose 1 ayat 23 ada di layar. 1, 2, 3. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Iman yang teguh kepada Tuhan kita Yesus Kristus harus kita perjuangkan dalam hidup ini. Iman yang teguh kepada Tuhan Yesus berarti iman yang teguh itu iman yang tidak goyah. Kesulitan hidup, pergumulan, tantangan terus ada dalam hidup kita. Memasuki tahun 2024, mungkin di antara kita tanggal 1 kemarin sudah ada mungkin menghadapi pergumulan. Keuangankah? Kesehatan? Ibu Gembala terganggu kesehatannya. Tahun 2024 ternyata ada juga kesulitan di dalamnya. Bahkan ada orang tahun 2024 ini berkata, kiranya Tuhan menjawab doaku. Kiranya Tuhan memberikan jalan keluar dari masalah yang kuhadapi. Dan untuk itu mari kita sekalian bahwa kesulitan, pergumulan, tantangan terus ada dalam hidup kita. Tetapi dari tema yang di atas ini adalah iman yang teguh kepada Tuhan merupakan hal yang penting. Dan mari kita responi bahwa setiap masalah yang terjadi, iman kepada Kristus itu adalah senjata yang paling ampuh. Iman kepada Kristus itu merupakan senjata bagi kita untuk menghadapi, melewati tantangan dalam hidup tahun 2024. Iman kepada Kristus itu yang kita berkata bahwa Tuhanku memberikan kekuatan kepadaku. Aku beriman kepada Tuhan. Tuhan Yesus akan menolong aku dan memberikan kekuatan kepadaku. Imanku berkata bahwa aku akan menjalani hidup ini bersama dengan Tuhan. Maka disitulah ada sesuatu kekuatan dalam pengharapan itu. Memiliki iman menjadi tetap teguh dan semakin kuat di dalam hidup kita. Yang pertama bahwa iman yang teguh itu adalah iman yang kita senantiasa bertekun dalam iman. Iman yang teguh itu adalah jemaat yang senantiasa bertekun dalam iman. Bertekun itu terus menerus beriman kepada Tuhan.
Sebab dalam pasal Kolose 1 ayat 23 dikatakan begini bahwa sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Firman Tuhan berkata bahwa kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh. Jangan ada kesulitan persoalan itu menggeser iman kita. Kalau menggeser iman kita berarti kita tidak lagi menaruh pengharapan kepada Tuhan. Persoalan atau kenyamanan hidup jangan sampai itu menggeser iman percaya kita. Tetapi kesulitan hidup, kenyamanan hidup ini mengokohkan iman kita tetap kepada Tuhan. Tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam bawah langit. Saudara dalam kasih Kristus, melainkan hanya sungguh-sungguh supaya kita tidak tergeser dari iman atau iman kita tidak digeser oleh persoalan itu, mari kita sekalian sungguh-sungguh dalam Tuhan. Mari kita berkomitmen dalam Tuhan. Aku mau lebih serius, aku mau lebih sungguh-sungguh, aku lebih dekat, aku lebih membangun persekutuanku kepada Tuhan. Lewat seperti ini yang kita lakukan ini, maka kita tetap teguh imannya. Kalau kita tidak memiliki komitmen untuk setia kepada Tuhan, bahwa kenyamanan hidup, kesulitan persoalan itu bisa membuat kita tidak menaruh pengharapan lagi kepada Tuhan. Kenapa? Dalam pikiran kita persoalan itu sesuatu yang lebih besar, maka banyak orang meninggalkan Tuhan. Tak kunjung jawaban dalam kesehatan, dalam pekerjaan, dalam jodoh, dalam apapun. Kalau kita tidak berkomitmen untuk lebih sungguh-sungguh kepada Tuhan, maka kita bisa lemah dan putus asa, undur dari Tuhan. Sehingga kita lihat beberapa orang meninggalkan Tuhan, tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Dengan persoalan, aku banyak kesulitan, itulah yang terbaik bagiku. Lewat jodoh, lewat pekerjaan, lewat keuangan, lewat persoalan, bisa meninggalkan Tuhan. Lalu kalau saya bertanya kepada Bapak Ibu, apakah persoalan kesulitan yang kamu hadapi, engkau tetap teguh kepada Tuhan? Apakah persoalan kesulitan, jawaban yang tak kunjung itu, apakah jemaat Tuhan tetap berteguh imannya kepada Tuhan? Ada bilangan orang di luar sana berubah, bergeser imannya bukan kepada Tuhan Yesus lagi. Yang notabene-nya dulu dia pelayan Tuhan. Dulu dia setia ibadah, doa malam. Bahkan dulu dia ikut tepuk-tepuk tangan. Tapi suatu ketika dia bisa meninggalkan Tuhan. Lalu berkata, aku sudah menemukan jawabannya. Sesungguhnya jawaban itu adalah Tuhan Yesus, bukan yang lainnya. Dan untuk itu mari supaya kita teguh dalam iman, tekun iman kita kepada Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Mari kita bangun mesbah persekutuan yang benar kepada Tuhan. Mari duduk yang manis dalam ibadah. Sungguh-sungguh punya hati yang tulus kepada Tuhan. Maka Paulus berkata, aku pelayannya, aku sebagai saksi, aku tidak meninggalkan Tuhan. Sekalipun ada kesulitan, aku dipenjara, aku dianiaya, banyak kesulitan, tetap
teguh imanku kepada Tuhan. Saya rindu kita sekalian tahun 2024. Teguhlah imanmu kepada Tuhan. Setialah engkau dalam iman kepada Tuhan. Jangan digeser. Jangan mau meninggalkan Tuhan. Jangan meninggalkan pelayanan. Tapi berkomitmen, apapun yang terjadi, aku semakin cinta Tuhan. Aku semakin dekat dengan Tuhan. Teguh dalam pengharapan berarti tetap tidak berubah. Tetap menaruh harapan kepada Tuhan. Tetap menaruh keinginan. Tetap menaruh permohonan. Tetap menaruh permintaan kepada Tuhan. Tidak berubah. Berarti tetap terus-menerus menaruh pengharapan. Aku percaya Tuhan pasti tolong aku. Amin. Tuhan pasti besertaku. Aku menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Tuhan pasti memberikan kekuatan kepadaku. Sekalipun aku mengalami tetesan air mata, Tuhan besertaku. Miliki komitmen seperti itu dalam pengeringan kita kepada Tuhan. Seseorang yang teguh dalam pengharapan, yang ia tidak mudah dipengaruhi atau digoyahkan iman percayanya kepada Tuhan. Orang yang menaruh pengharapan terus kepada Tuhan, dia nggak gampang dipengaruhi, dia nggak gampang digoyahkan imannya. Dia tetap berkomitmen, sekali Yesus tetap Yesus dalam hidupku. Amin. Nggak gampang berubah, nggak gampang diarahkan kepada hal yang buruk. Tetap dia konsentrasi. Aku percaya Tuhan Yesus penolongku. Ini dasar yang harus kita pahami dan kita pegang seumur hidup. Tahun ini, tahun 2024, saya berumur 57. Dan mari kita berkata, umurku sekian tahun ini, saya tetap percaya dan sungguh-sungguh dan menaruh pengharapan itu kepada Tuhan. Amin. Percayalah dan imanilah Tuhan, bahwa iman kepada Kristus sampai akhir hidupku, aku berkata, Yesus adalah Tuhan dalam hidupku. Aku imani, aku menaruh pengharapanku kepada Tuhan, bahwa Tuhan memampukan aku untuk tetap sampai akhir hidupku, aku percaya kepada Tuhan. Sebab ada sesuatu yang luar biasa, yang jauh lebih segala-galanya, keselamatan, yaitu hidup yang kekal. Itu jauh lebih besar dari materi apa yang ada dalam dunia ini. Sehingga saya berkomitmen bahwa keselamatan yang Tuhan anugerahkan itu jauh lebih besar, jauh lebih mulia, jauh lebih berharga dari apapun yang ada di sekitar kita. Maka kita mesti mempertahankan yang mulia, yang berharga itu selama-lamanya. Jangan orang berkata, aku sudah menemukan ini. Padahal dia meninggalkan Tuhan. Dia bukan menemukan, tapi dia kehilangan keselamatan, kehilangan kehidupan yang kekal itu. Dia mau menggeser kehidupan yang kekal itu dengan hal-hal yang sia-sia dalam dunia. Tetapi kita berkata bahwa aku imani dan aku terus menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Bahwa keselamatan itu yang dikerjakan Yesus di kayu salib itu tetap aku pertahankan dan tetap aku pelihara. Maka dikala aku mengakhiri hidup ini, aku memperoleh hidup yang kekal. Sekalipun ada tantangan yang kesulitan. Amin. Ada yang mampat hidungnya di sini? Ada enggak yang mampat?
Karena si Toto colokkan hidungnya itu ke hidungnya. Oke, jangan konsentrasi. Konsentrasi. Barang siapa bertekun dalam iman kepada Kristus sampai akhirnya, dia akan bertata di sebelah kanan Allah Bapa, dan Allah memberikan hidup yang kekal, damai sejahtera selama-lamanya. Bukankah itu yang berharga dari segala-galanya? Bukankah keselamatan yang dari Tuhan itu yang lebih berharga dari segala-galanya? Bisakah kita menggantikan keselamatan itu dengan keduniawian? Bisakah kita menggantikan keselamatan itu dengan hal-hal yang sia-sia dalam dunia? Saya berkata, kita tidak akan bisa. Kenapa? Keselamatan yang diberikan Tuhan itu kepada kita jauh lebih besar. Dan mari kita berkata, keselamatan itu sesuatu yang mulia dan harus aku pertahankan dalam hidup. Jaga hidup, jaga sikap, tulus dan konsentrasi benar-benar mengasihi Tuhan, supaya kita tidak kehilangan keselamatan itu. Kau miliki apapun dalam dunia ini, boleh. Pintar boleh. Apapun boleh. Tetapi jangan sampai Tuhan meninggalkan kita lewat apa yang kita capai dalam hidup. Yesus segala-galanya. Harus Yesus yang utama dan yang nomor satu dalam hidup. Ingat itu. Karena pada akhirnya kita akan bersama dengan Tuhan. Iman yang teguh berarti iman yang senantiasa menaruh pengharapan kepada Tuhan. Sekalipun aku mengalami tetesan air mata dan kesulitan, aku tetap teguh imanku kepada Tuhan. Karena imanku menaruh pengharapan. Apa pengharapanku? Badai pasti berlalu. Iman dan pengharapanku itu apa kepada Tuhan? Pasti aku disertai Tuhan. Aku punya pengharapan dan imanku berkata, Tuhanku tidak akan meninggalkan aku. Sekalipun ada tetesan air mata. Ini harus kita pegang. Tuhanku tidak akan meninggalkan aku. Kalaupun aku tidak makan. Kalaupun aku makan. Kalaupun aku sakit. Kalaupun aku sehat. Yesus tidak akan meninggalkan aku. Imanku berkata, aku beriman kepadanya. Dia Tuhanku yang tidak meninggalkan aku. Pencipta langit dan bumi ada berserta dengan kita. Apa kita hidup ini tidak bahagia? Tuhan pencipta segala-galanya. Dia ada di hati kita. Bukankah kita ini sesuatu yang tidak mengalami satu keberuntungan? Kalau Tuhan itu meninggalkan kita, berarti kesia-siaan yang ada pada kita. Untuk itu jemaat yang dikasih oleh Tuhan, tetap teguh dan tidak bergoncang. Dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil. Maksudnya, supaya iman kita tetap teguh kepada Kristus, Tuhan kita, Yesus Kristus. Jangan digeser. Amarah. Jangan sampai bergeser iman kita dari Tuhan. Ada orang marah dalam hidupnya. Karena apa? Jawaban doanya tak kunjung. Dia marah. Kok aku dari tahun ke tahun seperti ini? Seperti setrikaan bolak-balik persoalan pergumulan terus menerpa hidupku. Dia marah. Marah tentang keadaannya, marah kepada semuanya. Lalu dia meninggalkan Tuhan. Sepertinya jauh pertolongan. Dia meninggalkan Tuhan, dia meninggalkan ibadah, dia meninggalkan pelayanan, dia meninggalkan persekutuan, dia meninggalkan komunitas karena Tuhan. Kesulitan itu menggeser imannya dari Tuhan. Atau kesulitan kita persoalan, apakah itu bisa menggeser kesetiaan kita kepada Tuhan? Apakah itu bisa mengubah komitmen kita? Bisa.
kalau kita tidak bertekun di dalam pengeringan kita kepada Tuhan. Saudara kawan kasih Tuhan, bahwa di dalam orang yang bertekun atau iman yang teguh atau iman yang terus menaruh pengharapan kepada Tuhan, dia terus berjaga-jaga. Terus berjaga-jaga mawas diri. Terus memelihara persekutuannya. Supaya tantangan itu tidak membuat dia jauh daripada Tuhan. 1 Korintus 16 ayat 13. 1 Korintus 16 ayat 13. Ibu Gembala membacakannya. 16 ayat 13. Satu Korintus 16 ayat 13, demikian firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikap beranilah dan tetaplah kuat. Amin. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Untuk kita tetap setia dan menaruh pengharapan kepada Tuhan, kita mesti berjaga-jaga dan berdirilah, artinya bahwa berjaga-jaga sewaktu-waktu. Kesulitan, kenyamanan hidup bisa membuat iman kita goyah. Berjaga-jaga bahwa jangan sampai yang di kiri saya, yang di kanan saya, yang di depan, yang di belakang, situasi itu membuat saya lemah dalam ibadahku, membuat aku lemah dalam pengeringanku kepada Tuhan, membuat aku menjadi undur dari Tuhan. Saya mesti berjaga-jaga, sebab sewaktu-waktu iblis itu bekerja untuk membuat saya undur dan jauh daripada Tuhan. Pernah enggak kita lemah? Pernah enggak kita putus asa? Pernah enggak kita ini tawar? Supaya itu tidak berulang lagi dan tidak berulang lagi. Ayo berjaga-jagalah. Awasilah selalu hidupmu. Supaya kita tetap kuat dan menaruh pengharapan kepada Tuhan. Berjaga-jagalah dan berdirilah dengan teguh dalam iman. Bersikaplah sebagai laki-laki dan tetap kuat. Ada banyak titik kelemahan kita sebagai manusia dan sangat mudah meninggalkan iman. Titik kelemahan itu apa? Mungkin kesombongan, keberhasilan, kegagalan, jawaban yang belum kunjung itu. Ada orang menanti jawaban itu, dia bertekun, semakin dekat ke Tuhan, semakin menyadari, mempersiapkan diri, memperbaiki diri. Wah, terima kasih. Tapi ada juga orang menanti jawaban doa yang bertahun-tahun itu, membuat dia galau. Dia makan, minum, kadang nggak konsentrasi. Emosi nggak stabil. Bawaannya nggak stabil juga. Bisa gampang marah, bisa gampang tersinggung, bisa gampang sakit hati. Pokoknya ada hal-hal negatif cepat. Tapi ada orang dalam menghadapi persoalan itu lipat tangan. Nah, kalau saya bertanya, jemaat Tuhan, kalau engkau menghadapi seperti itu, posisi hidupmu digalau atau lipat tangan datang ke Tuhan? Saudaraku, orang yang sakit di rumah sakit, dokter selalu berkata, semangat ya Bu, semangat ya Pak, besok lagi datang lagi dokter itu. Pagi, udah makan belum, udah sarapan belum, semangat ya. Karena dalam menghadapi penyakit itu ada orang galau, orang stres, ada putus asa.
Lalu dokter itu memberikan semangat, menyemangati hidupnya dia. Bahwa kalaupun engkau sakit, ayo tetap semangat ya. Makan obat. Tapi ada orang yang tidak bisa disemangati. Ada orang yang tidak bisa diberikan semangat. Ada orang yang tidak bisa dimotivasi. Dia marah, dia kecewa, dia sakit hati. Tetapi mari kita berkata, saya mesti berjaga-jaga untuk hal itu supaya saya tidak jatuh. Saya mesti berjaga-jaga supaya tidak jatuh saya dalam hal seperti itu. Supaya saya teguh tetap imanku kepada Tuhan. Menaruh pengharapanku kepada Tuhan. Saya mesti kuat seperti laki-laki. Kuat, gagah. Ayo, kuat kita dalam Tuhan. Amin. Tahun 2024 ini kita kuat. Teguh iman kita. Iman yang kokoh, iman yang teguh itu adalah iman yang selalu jemaat Tuhan berjuang. Mengalami suatu perjuangan, peperangan. Peperangan ada yang menang, ada yang kalah. Pastikan aku tidak kalah. Pastikan kita tidak kalah dalam peperangan hidup. Dalam perjuangan hidup, dalam penantian itu, dalam menghadapi apapun, pastikan kita tidak menjadi orang yang kalah dalam iman kepada Tuhan. 1 Timotius 1 ayat 18. 1 Timotius 1 ayat 18. Iman yang teguh adalah iman jemaat Tuhan yang selalu memiliki perjuangan iman. Tugas ini kuberikan kepadamu Timotius anakku, sesuai dengan apa yang telah dinubuatkan tentang dirimu, supaya dikuatkan oleh nubuat ini engkau memperjuangkan perjuangan yang baik dengan iman dan hati nurani yang murni. Perjuangan artinya kita aktif untuk terus bergerak mempertahankan kualitas nilai iman dalam di tengah-tengah persoalan. Sekalipun ikan di laut, tapi dia tidak asin. Benar ya? Ikan di laut, laut asin, tapi ikan itu tidak asin. Dunia ini gelap, cemar. Tetapi mari kita tetap mempertahankan kualitas nilai iman percaya kita itu tetap menaruh pengharapan kepada Tuhan. Kita tidak hancur dalam iman, dalam pengharapan. Kita tidak dipengaruhi. Tapi kita lihat polisi yang ada di Narogong, di Bekasi sana. Saya kemarin ke rumah adik di sana, kita ngobrol, ketemu, kumpul. Berhembuslah angin dari Narogong. Kok berubah? Ternyata angin dari uap dari bau dari gunung sampah yang ada di Narogong. Bantar Gebang ya? Bantar Gebang. Ternyata di sana pembuangan sampah. Oh sampai di sini sampai lewat. Kecium. Ternyata bau sampah itu bisa sampai radius berapa kilometer. Yang pertanyaannya untuk kita sekalian. Bau dosa, keangkuhan, kesombongan itu boleh ada di sekitar kita. Tapi tidak bersarang, tidak tinggal di hidung, di hidup, di kepala kita, di hati kita. Di sekitar kita ada dosa. Di sekitar kita ada sampah-sampah hidup. Tapi itu jangan sampai ada di hati kita. Supaya itu tidak ada di hati kita. Ayo kita berjuang. Kita mesti pastikan saya menang. Saya mesti kalahkan. Lewat apa kita berjuang?
lewat kita hidup benar, lewat hidup bersekutu kepada Tuhan, lewat membaca firman, lewat berdoa. Perjuangan itu kita menangkan, peperangan itu kita harus menangkan, bahwa bau sampah hidup itu, dosa itu, keangkuhan, kesia-siaan itu tidak akan memasuki wilayah kehidupanku. Dan saya mesti berjuang, dan sekuat tenagaku saya mesti mengalahkan itu. Kuasa dosa itu. Jangan sampai itu menguasai hidupku. Untuk itu saudara dalam kasih Kristus, iman dapat bertumbuh. Pengharapanku semakin nyata di tengah-tengah dunia keinginan daging yang sia-sia itu. Perjuangan iman terus dan harus mendorong kita untuk lebih lagi bertumbuh dalam iman pengharapan kepada Tuhan. Butuh penyangkalan diri dan pikul salib untuk mengikuti Yesus di dalam memperjuangkan iman itu. Menyangkal diri, rela berkorban. Menyangkal diri itu berarti rela berkorban. Memikul salib itu salah satu senjata untuk kita modal dalam peperangan perjuangan iman ini. Tahun 2024 ini, mari kita berjuang dengan menyangkal diri. Dan mari kita berkata, saya mesti memperjuangkan, mempertontonkan, memperlihatkan nilai kualitas iman pengharapanku kepada Tuhan dalam lingkungan kita. Iman yang teguh dapat kita miliki oleh kekuatan Roh Kudus yang memberi kemampuan kepada kita untuk bertekun dalam iman, berjaga senantiasa, dan terus perjuangan untuk mendapatkan iman yang teguh. Untuk mendapatkan iman yang teguh, iman yang murni, perlu satu perjuangan. Kalau begitu, jangan ada di antara kita yang berhenti di tengah jalan dalam iman pengharapannya kepada Tuhan. Teruslah berjalan, teruslah beriman, teruslah menaruh pengharapanmu kepada Tuhan. Sehingga kita berkata, tahun ini saya akan membangun lebih bagus lagi iman pengharapanku kepada Tuhan. Dan saya akan menikmati berkat yang luar biasa. Bagaimana prosesnya seseorang menjadi percaya? Perlu mendengarkan firman. Sekali lagi, proses seseorang untuk menjadi percaya, untuk menjadi teguh imannya kepada Tuhan, perlu mendengarkan firman Tuhan. Roma 10 ayat 17. Roma 10 ayat 17. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Untuk kita menjadi jemaat iman yang teguh kepada Tuhan, mari kita senantiasa memiliki kesetiaan kerinduan untuk mendengarkan firman. Mesti kita berkata gini, aku rindu selalu mendengar firman Tuhan. Tumbuhkan keinginanmu untuk selalu mau mendengar firman. Amin. Kalau saya bertanya, seberapa besar kerinduan hatimu mendengarkan firman? Tadi saya WA jemaat lagi tidur. Lagi tidur Om. Berapa banyak anak-anak Tuhan tidur iman percayanya oleh karena apa? Tidak ada kerinduan yang besar itu untuk mendengarkan firman. Untuk terbangun iman percaya kita, kerohanian kita. Terbuka hati kita, keinginannya besar untuk mendengarkan firman. Mendengarkan firman bisa dalam ibadah, bisa melalui YouTube, bisa di rumah, di mana saja. Yang membuat iman timbul dan bertumbuh kembang dalam kehidupan seseorang adalah firman yang kita dengar. Jadi kalau kita tidak memiliki kerinduan, keinginan yang besar untuk mendengarkan firman, karena firman itu adalah memberikan kekuatan, maka orang itu akan menjadi lemah dalam pengharapannya kepada Tuhan. Yang artinya bahwa bisa kesulitan kelak, persoalan, keberhasilan, menggesernya bukan lagi kepada Tuhan, tetapi kepada ilah-ilah yang lain.
perlu juga kita, supaya orang lain kuat, perlu pemberita firman. Roma 10 ayat 18. Hidup kita adalah hidup yang memancarkan terang firman, di mana kita ditempatkan, di mana kita berdiri. Roma 10 ayat 18. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Adakah yang mendengar? Adakah yang tidak mendengar? Ada. Kalau begitu, jemaat yang Tuhan, mari hidup kita merupakan suara Injil. Walaupun suara Injil melalui sikap hidup, ada orang yang menghakimi kita, ada orang yang tidak mendengar, dan ada orang terberkati lewat hidup kita. Wakil gembala, matanya merah. Pak Supriyadi, mana Bapak guru, Ibu guru? Ibu guru, Bapak guru, Ibu guru, adakah muridmu dikala engkau mengajar di sekolah? Begini muridnya. Ada begitu? Ada enggak? Ada enggak? Ada. Mian ada. Lalu kalau muridmu seperti itu, apa yang kau lakukan sebagai ibu guru? Olahraga. Gitu ya. Berarti minggu depan gembala akan memberikan gerak seperti itu kepada jemaat kalau begini. Berarti minggu depan gembala akan memberikan itu. Bukan hukuman tapi. Tadi saya lihat jemaat. Saya diperhatikan, saya dilihat. Tapi semakin saya lihat begini ternyata bukan saya diperhatikan. Terlalu bangga aku untuk diperhatikan, ternyata bukan diperhatikan. Ngeri kali ya. Aku dilihat tapi hatimu enggak kepada aku. Perlu kita, supaya orang lain kuat, perlu hidup ini menjadi suara Injil. Kesaksian hidup. Kalau saya bertanya kepada ibu, bapak ibu sekalian, waktu kita di puncak Kamar Natal ini, adakah engkau tidak terberkati lewat perkataan orang? Adakah engkau tersakiti lewat sikap orang? Atau sikap teman-teman kita? Di kamar contohnya. Adakah kita tersakiti, tersinggung oleh karena sikap satu kamar atau sesama kita di sana? Ada atau tidak ada? Tapi yang pasti mari kita berkata begini, Tuhan mampukan aku untuk menjadi suara Injil bagi orang. Ayo kita semua kita, supaya menjadi orang lain dikuatkan, harus ada yang kita harus pertontonkan, harus ada yang kita perdengarkan, harus ada yang kita perlihatkan. Kalaupun ada orang itu yang tertarik dan ada juga orang itu yang tidak tertarik, tetapi kita mesti aktif dan bergerak dan jangan berhenti. Rasul Paulus mengatakan Roma itu, tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Ada. Injil yang diberitakan itu ada yang mendengar? Ada. Walaupun mereka sudah mendengar, tapi tidak mereka melakukan. Tapi yang pasti tahun 2024 ini, mari kita sekalian. Ada orang yang lihat dari diri kita. Ada orang yang lihat, ada orang yang tertarik lewat hidup kita. Sehingga olehnya mereka menjadi kuat. Meresponi firman Tuhan di ayat 19 sampai 21. Roma 10 tadi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat. Dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah bertekun, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Sikap yang luar biasa. Memberanikan dan memposisikan dirinya
bahwa aku pasti diterima orang itu lewat hidupku. Aku telah berkenan. Berarti hidup kita mesti kita perjuangkan. Menjadi orang-orang yang bertekun dalam iman. Supaya hidup kita merupakan kesaksian Injil bagi orang lain. Berkenan artinya dia memastikan hidupnya layak. Bertekun. Setia dan taat kepada Tuhan. Untuk itu jemaat yang diberkati oleh Tuhan. Tahun 2024 ini. Ayo. Teguhlah iman kita. Kokohlah iman kita kepada Tuhan. Orang lihat. Gak gampang pudar. Gak gampang kecewa. Gak gampang sakit hati. Gak gampang undur dari Tuhan. Teguh imannya. Kokoh. Aktif untuk melakukan sesuatu. Untuk memastikan supaya imannya kokoh kepada Tuhan. Kalaupun ada kesulitan, mari kita berkata, aku pasti kuat. Untuk itu saudaraku, suami istri saling menguatkanlah. Saling mengokohkan iman percayanya. Supaya tahun ini kita menikmati berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Amin. Lihat dulu kiri kananmu. Mata enggak, merah enggak matanya? Kalau saya gembala, mata pencahariannya merah. Ayo kita bangkit berdiri.